Saudara, tim Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, saudara meneliti kondisi sapi yang mati di Ponorogo, Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan karena banyak temuan sapi mati justru di masa penyembuhan. Pengambilan sampel air liur dan cairan dari beberapa ekor sapi mati dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian sapi. Hasilnya akan diketahui 4 hari ke depan. Sebelumnya, saudara, sejumlah dokter hewan Ponorogo menemukan kejanggalan saat melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Dokter hewan menemukan bercak di jantung selain tanda PMK di mulut dan kuku. Angka kematian sapi di Kecamatan Pudak juga tinggi, mencapai 650 ekor, 350 diantaranya mati mendadak. Kita obati di pengobatan yang pertama. Rata-rata teman-teman yang sapinya sudah mengalami kematian ini itu bercerita, itu sebenarnya sudah mau makan, sudah ini gitu ini. Tapi ternyata kok kolap, jadi langsung matinya mendadak gitu. Terus akhirnya kemarin 2 hari yang lalu itu saya mencoba, cuman ya ini saya klopkan. Ini sebenarnya apa? Saya buka dulu. Ternyata di sana memang ada semacam abnormal di jantungnya, itu ada Tiger heart namanya. Jadi jantungnya itu ada loreng-lorengnya. Saudara, informasi terkini wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Ponorogo, Jawa Timur dan juga penanganannya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Hendra Setiawan. Hendra, selamat siang. Sejauh ini apakah sudah ada hasil dari sampel yang diambil oleh tim Balai Besar Veteriner Jogja pada sapi yang mati akibat PMK? Ya, selamat siang Niluh dan saudara. Memang Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta yang memang menjadi yang berwenang melakukan pengambilan sampel terhadap wabah PMK yang menyebar di Ponorogo. Satu tim dari BP Veteriner Jogja ini kemarin telah melakukan pengambilan sampel di 3 desa wilayah terdampak paling parah penyebaran wabah PMK ini, yaitu di desa Pudak Kulon, Pudak Wetan, dan di desa Krisik. Pengambilan sampel ini mereka tidak hanya pengambilan sampel terhadap hewan yang mati karena PMK, tapi mereka juga membagikan kuesioner kepada para peternak untuk mengetahui hasil pasti apa sebenarnya penyebab dari kematian yang cukup tinggi, yang memang sangat tinggi di Ponorogo, yaitu mencapai 650 ekor, 350 mati mendadak dan 300 lainnya terpaksa disembelih. Hasilnya baru akan diketahui 3 hingga 4 hari ke depan, Nilu. Iya, Hendra, selalu bagaimana dengan kerugian peternak? Apakah kemudian pemerintah sudah mulai proses untuk ganti rugi? Hingga hari ini memang belum disalurkan secara pasti bantuan, apalagi yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin. Dia menyebut bahwa akan ada 10 juta rupiah setiap ekor yang mati karena PMK, itu belum tersalurkan hingga hari ini. Saat ini Pemda Ponorogo masih fokus pada penanganan pengobatan, dan bantuan itu hanya berkisar, ada bantuan yang dianggarkan yaitu senilai Rp500.000 untuk biaya pemakaman, itu juga nanti disampaikan atau disalurkan kepada tim pemakaman di desa, karena tingkat tingginya kematian di Ponorogo ini membuat warga kewalahan harus menguburkan ratusan ekor sapi, hampir setiap hari terjadi kematian. Itu baru sekitar Rp500.000 setiap kematian, itu pun untuk biaya pemakaman, artinya dibagikan secara merata. Dan berikutnya yang juga mulai disalurkan adalah bantuan sembako berupa beras, yaitu 50 paket setiap desa dari 6 desa terdampak di Kecamatan Pudak. Dan untuk sepenuhnya berkenaan dengan ganti rugi biaya atau ganti rugi untuk sapi-sapi yang mati karena PMK ataupun ribuan ekor sapi yang terdampak virus PMK ini, belum ada bantuan konkret. Itu hanya disampaikan berikut petikan saya wawancara dengan Bupati Ponorogo Supiri Sanjoko. Kemarin saya mimpi besar, berharap besar, kemudian ada diskresi. Kalaupun menteri tidak bisa, kemudian tidak bisa 10 juta misalnya patungan berapa, siap selama ada regulasi yang jelas, kami halal memberikan itu secara undang-undang, tidak disalahkan. Tidak apa-apa, terima kasih. Tapi kami hari ini sudah mengatasi dengan cara pertama begini. Dampak sosialnya kami pelan-pelan urai.
yang pinjaman banknya sudah kami kumpulkan untuk kemudian diadakan restrukturisasi bagaimana pinjamannya agar tidak ditagih ke rumah-rumah dalam keadaan kalau begini kemudian ditagih semakin membuat panik masyarakat. Yang pertama, yang kedua, anak-anak yang hendak masuk sekolah ada berapa kemarin 173, kami data satu kecamatan dan 173 kami ampuh dulu sementara biar kemudian tidak membuat resah. Kemudian berasnya juga kami upayakan biar kemudian bisa makan, itu yang paling penting. Tapi prinsipnya mudah-mudahan ada diskresi dan segera secara juknis kami bisa melakukan itu. Ya, Bupati Ponorogo memang segera berharap pemerintah, terutama pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat segera melakukan diskresi agar bantuan yang dijanjikan itu bisa segera disalurkan untuk sedikitnya meringankan beban dari ribuan warga di Ponorogo yang terdampak langsung dari wabah PMK ini. Begitu, Nil. Hendra Setiawan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda siang hari ini.